Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Kana Rasulullah ahsanan nasi halkan wa hulukan. Kajian ini disarikan oleh Arif Khalid Ahmad Rashid Sultan Mansur di Pusat Pustaka Buya Hamka. Semoga bermanfaat. Pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terangkum segala akhlak mulia, seperti sifat malu, zuhud, berani, jujur, dermawan, cerdas, ramah, sabar, memuliakan anak yatim, berperangai baik, jujur, pandai menjaga diri, wara, dan berjiwa bersih, serta budi pekerti luhur lainnya. Ibnu Qayyim menyatakan bahwa pada diri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terpadunya takwa kepada Allah dan sifat-sifat luhur. Takwa kepada Allah Ta'ala dapat memperbaiki hubungan antara seorang hamba dan Tuhannya. Sedangkan akhlak mulia dapat memperbaiki hubungannya dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, takwa kepada Allah Ta'ala akan melahirkan cinta seseorang kepadanya dan akhlak mulia dapat menarik cinta manusia kepadanya. Pada masa permulaan dakwah Islam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya membangun sisi tauhid, tetapi juga membangun sendi dan pilar akhlak mulia. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia." Hadis riwayat Imam Baihaqi dan Imam Al-Hakim. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Sungguh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar manusia dengan akhlak paling mulia." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Anas radhiyallahu anhu juga berkata, "Selama 10 tahun aku berkhidmat kepada beliau, Rasulullah, aku tidak pernah mendengar beliau mengucapkan kata sebagaimana beliau tidak pernah mempertanyakan apa yang kau kerjakan, kenapa kamu mengerjakan ini? Atau, bukankah seharusnya kamu mengerjakan seperti ini?" Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ayat Al-Quran yang merupakan pujian untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ayat berbunyi, "Wa innaka la'ala khuluqin azim", yang artinya, sesungguhnya engkau, wahai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, memiliki akhlak yang sangat agung. Kata khuluq berarti akhlak secara linguistik, bahasa, mempunyai akar kata yang sama dengan khalq yang berarti ciptaan. Bedanya kalau khalq lebih bermakna ciptaan Allah yang bersifat lahiriah dan fisikal, maka khuluq adalah ciptaan Allah yang bersifat batiniah. Seorang sahabat pernah mengenang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia dengan kalimat, "Kana Rasulullah ahsanan nasi halkan wa hulukan." Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang terbaik secara khalq dan khuluq. Dengan demikian, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia sempurna dalam segala aspek, baik lahiriah maupun batiniah.
Kesempurnaan lahiriah beliau sering kita dengar dari riwayat para sahabat yang melaporkan tentang sifat-sifat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Hindun bin Abi Halah misalnya mendeskripsikan sifat-sifat lahiriah beliau bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang manusia yang sangat anggun, indah dan berwibawa, yang wajahnya bercahaya bagaikan bulan purnama di saat sempurnanya. Badannya tinggi sedang, postur tubuh Nabi tegap, rambutnya ikal dan panjang tidak melebihi daun telinganya. Warna kulitnya terang, dahinya luas, alisnya memanjang halus, bersambung dan indah. Sepotong urat halus membelah kedua alisnya yang akan timbul saat marahnya. Hidungnya mancung yang bagian atasnya berkilau cahaya. Janggutnya lebat, pipinya halus. Matanya hitam, mulutnya sedang. Giginya putih tersusun rapi, dadanya bidang dan berbulu ringan, lehernya putih, bersih dan kemerah-merahan, perutnya rata dengan dadanya. Bila berjalan, jalannya cepat laksana orang yang turun dari atas. Bila menoleh, seluruh tubuhnya menoleh. Pandangannya lebih banyak ke arah bumi ketimbang langit. Sering merenung, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengiringi sahabat-sahabatnya di saat berjalan, dan beliau jugalah yang memulai salam. Deskripsi para sahabat Nabi tentang sifat-sifat manusia agung seperti ini sangat banyak. Namun ada yang fokus dari Al-Quran tentang gambaran sifat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa yang menjadi fokus pandangan Al-Quran terhadap Nabi? Jawabnya adalah huluknya, yakni akhlak beliau. Orang yang menyandang huluk al-hasan adalah orang yang mampu meletakkan secara proporsional dalam membagi secara adil mana hak dunia dan hak akhiratnya. Orang yang menyandang sifat ini akan memantulkan suatu bentuk sangat indah lahiriah di dalam segala aspek kehidupan sehari-hari. Akhlak seperti inilah yang ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Apa arti akhlak? Kata Imam Al-Ghazali, akhlak adalah wajah batiniah manusia. Ia bisa indah dan juga bisa buruk. Akhlak yang indah disebut al-khuluq al-hasan, sementara akhlak yang buruk disebut al-khuluq as-sayyi. Akhlak yang baik adalah akhlak yang mampu meletakkan secara proporsional bagian-bagian yang ada di dalam jiwa manusia. Ia mampu meletakkan dan menggunakan secara adil bagian yang ada dalam dirinya. Akliyah, rasio akal, gadabiyah, emosi, syahwaniyah, syahwat, dan wahmiyah, imajinasi. Manusia yang berakhlak baik adalah yang tidak melampaui batas dalam menggunakan 4 bagian di atas dan tidak mengabaikannya secara total. Ia akan sangat adil dan proporsional di dalam menggunakan bagian yang ada dalam dirinya. Orang yang menyandang khuluq al-hasan adalah orang yang mampu meletakkan secara proporsional dalam membagi secara adil mana hak dunia dan hak akhiratnya. Orang yang menyandang sifat ini akan memantulkan suatu bentuk sangat indah lahiriah di dalam segala aspek kehidupan sehari-hari.
Akhlak seperti inilah yang ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Orang yang menyandang sifat ini akan memantulkan suatu bentuk sangat indah lahiriah di dalam segala aspek kehidupan sehari-hari. Akhlak seperti inilah yang ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Hisham bin Amir pernah bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu tentang akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah menjawab, akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Hadis riwayat Imam Muslim. Sungguh, jawaban Sayyidatina Aisyah ini singkat, namun syarat makna. Ia menyifati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan satu sifat yang dapat mewakili seluruh sifat mulia yang ada. Memang tepat, akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Akhlak beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah cerminan Al-Quran. Bahkan beliau sendiri adalah Al-Quran hidup yang hadir di tengah-tengah umat manusia. Membaca dan menghayati akhlak beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berarti membaca dan menghayati isi kandungan Al-Quran. Itulah kenapa Siti Aisyah radhiyallahu anhu berkata, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus. Quran Surah Al-Isra ayat 9, yang memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Quran Surah Al-Jin ayat 2. Akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran, kitab suci umat Islam yang disifati dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 2.